Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di detik-detik terakhir kehidupan manusia? Apa yang dirasakan ketika malaikat maut datang menjemput, dan bagaimana ruh dicabut dari jasad kita? Dalam video ini, mari kita renungkan bersama detik-detik terakhir. Apa yang terjadi saat ruh dicabut? Kisah nyata yang pasti akan kita alami, tapi jarang kita pikirkan dengan sungguh-sungguh. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap manusia yang lahir ke dunia telah ditetapkan waktunya untuk kembali. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menunda ataupun mempercepat datangnya ajal walau 1 detik saja. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 34. Apabila ajal mereka telah tiba, maka mereka tidak dapat mengundurkannya sesaat pun, dan tidak pula mendahulukannya. Ketika waktu itu tiba, tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda yang tak bisa disembunyikan. Darah yang mengalir di urat mulai melambat. Ujung jari dan kaki menjadi dingin. Bibir membiru. Napas terasa berat dan tersengal. Orang-orang di sekitarnya mungkin hanya melihat tubuh yang lemah dan terbaring, tetapi yang tidak terlihat oleh mata manusia adalah kedatangan para malaikat, utusan Allah yang datang membawa takdir akhir hidup seseorang. Bagi hamba yang beriman, malaikat maut datang dengan wajah berseri, membawa aroma wangi dari surga, disertai para malaikat rahmat yang membawa kain putih dan wewangian kasturi. Namun, bagi mereka yang selama hidupnya bergelimang dosa, malaikat maut datang dengan rupa hitam legam, mata menyala seperti bara api, disertai malaikat azab yang membawa kain kasar dari neraka dan wajah penuh murka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya malaikat maut duduk di sisi kepala orang mukmin seraya berkata, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan dan keridhaan Allah. Maka roh itu keluar dengan lembut seperti tetesan air dari mulut kendi. Dan bagi orang kafir, malaikat berkata, hai jiwa yang buruk, keluarlah menuju kemurkaan dan kemarahan Allah. Maka roh itu dicabut sebagaimana besi yang diseret dari bulu domba yang basah. Bayangkan saat itu, kita berbaring lemah, pandangan mata mulai kabur, telinga hanya mendengar samar. Tapi ruh kita sudah mulai melihat sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dinding-dinding kamar terasa jauh, suara tangisan keluarga semakin sayup. Sementara di depan mata ruh terbentang 2 jalan. Cahaya terang menuju surga atau kegelapan yang pekat menuju azab. Inilah saat yang disebut detik-detik penjemputan ruh. Israil alaihi salam berdiri di sisi kepala kita. Ia tidak pernah salah waktu, tidak pernah lupa nama. Ia hanya menunggu izin dari Allah. Wahai Israil, ambillah ruh hambaku ini. Saatnya ia kembali kepadaku. Dan seketika itu, seluruh tubuh manusia menjadi tenang. Ruh mulai menggeliat ingin keluar, seolah tahu bahwa dunia telah berakhir baginya. Bagi sebagian orang, momen itu penuh ketakutan. Namun bagi orang yang beriman, saat itulah perjumpaan yang ditunggu-tunggu. Pertemuan pertama dengan rahmat Allah yang nyata. Ketika Israil telah diizinkan oleh Allah, proses yang paling menentukan pun dimulai. Pencabutan ruh dari jasad. Sebuah momen yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Raja maupun rakyat, kaya maupun miskin, semua akan merasakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sakitnya sakaratul maut itu seperti 300 tusukan pedang. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Namun rasa sakit itu tidak sama bagi setiap jiwa. Ruh orang beriman keluar dengan tenang. Dikisahkan dalam hadis bahwa ketika malaikat maut datang kepada hamba yang beriman, ia berkata, wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dan rahmat Tuhanmu.
Maka ruh itu keluar dari tubuh bagaikan embun pagi yang lembut menetes dari kelopak bunga. Tubuh terasa ringan, wajahnya berseri, dan aroma harum mulai menyebar di sekitar tempat kematiannya. Ruh itu lalu disambut oleh malaikat rahmat yang membawanya naik ke langit dengan penuh penghormatan. Namun, bagi orang yang durhaka, prosesnya sangat berbeda. Ruh mereka enggan keluar. Ia bersembunyi di seluruh tubuh, berusaha bertahan dalam daging dan tulang. Malaikat maut pun memerintahkan malaikat lain untuk menariknya dengan kekuatan. Maka ruh itu dicabut dari ujung kaki, naik ke betis, ke lutut, ke dada, dan akhirnya ke tenggorokan. Pada setiap langkahnya, rasa sakit tak tertahankan menjalar, seperti disobek dari setiap sendi. Inilah yang disebut dengan sakaratul maut. Nafas tersengal, mata mendelik, lidah keluh, dan air mata menetes tanpa mampu berkata-kata. Rasulullah sendiri, manusia paling mulia, ketika menjelang wafat memegang kepala Aisyah sambil berucap, La ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu penuh sakarat. Bayangkan jika Rasulullah yang dijamin syurga saja merasakan pedihnya sakaratul maut, bagaimana dengan kita yang penuh dosa dan lalai? Di saat ruh naik ke tenggorokan, tubuh seolah mati, tapi telinga masih mendengar. Rasulullah bersabda, ketika ruh seseorang telah sampai di kerongkongan, malaikat maut memanggilnya. Jika ia orang saleh, malaikat berkata, Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju rahmat Allah. Maka ruh itu keluar dengan mudah. Dan jika ia orang jahat, malaikat berkata, Hai jiwa yang buruk, keluarlah menuju murka Allah. Maka ruh itu menolak dan dicabut dengan keras seperti besi yang ditarik dari bulu domba yang basah. Begitulah saudaraku, satu tarikan nafas terakhir menentukan kemana ruh itu akan pergi. Wajah yang tersenyum dalam sakarat adalah tanda iman, sedangkan wajah yang meringis, ketakutan, dan matanya terbuka lebar adalah tanda kesulitan saat ruh dicabut. Setelah ruh benar-benar terlepas, dunia menjadi sunyi. Jantung berhenti, tapi ruh masih melayang di atas tubuhnya, melihat jasad yang ditinggalkannya, melihat keluarga menangis, melihat malaikat di kanan dan kiri yang menunggu perintah Allah berikutnya. Maka beruntunglah mereka yang saat ajal tiba, lidahnya masih mengucap, La ilaha illallah, sebab itu kalimat yang akan menerangi jalan ruh menuju rahmatnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, begitu ruh tercabut dari jasad, seketika dunia yang fana menjadi hening. Tubuh terkulai, tetapi ruh masih berada di sekitarnya, melayang-layang di antara dua dimensi, antara dunia dan alam barzah. Ia mulai menyadari bahwa semua yang pernah ia kejar di dunia kini tak berarti apa-apa. Rumah, harta, jabatan, dan segala kebanggaan, semuanya tertinggal di sisi tubuh yang kini kaku dan dingin. Namun perjalanan roh belum selesai. Baru saja ia memulai langkah panjang menuju kehidupan yang kekal. Saat itu, datanglah rombongan malaikat untuk menyambutnya, sesuai dengan apa yang ia lakukan selama hidup di dunia. Bagi orang beriman, malaikat rahmat turun dengan membawa kain putih dari surga seharum kasturi. Mereka berkata dengan suara lembut yang menenangkan hati, Selamat datang, wahai jiwa yang baik. Keluarlah menuju ampunan dan ridho Tuhanmu. Engkau telah menunaikan amalmu di dunia, kini beristirahatlah dengan damai. Roh itu tersenyum, merasa tenang. Ia menatap tubuhnya untuk terakhir kalinya, lalu dibawa naik ke langit. Di setiap lapisan langit, malaikat-malaikat lainnya menyambut dengan penuh kegembiraan. Pintu-pintu langit terbuka luas, dan dari dalam terdengar lantunan tasbih menyambut.
Selamat datang wahai jiwa yang tenang, yang keluar dari jasad dalam keadaan bersih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ketika ruh orang beriman dibawa naik, para malaikat penjaga langit berkata, ruh yang baik ini datang dari mana? Maka malaikat maut menjawab, dari tubuh yang baik pula. Lalu pintu-pintu langit pun dibukakan baginya sampai ke langit ke-7. Namun, bagi ruh orang yang kufur dan zolim, pemandangan yang sangat berbeda menantinya. Begitu ruh keluar dari tubuh, malaikat azab segera membungkusnya dengan kain hitam berbau busuk dan membawanya naik dengan kasar. Ketika sampai di langit pertama, para malaikat penjaga berkata, ruh jahat ini milik siapa? Dan setiap kali disebutkan namanya, pintu-pintu langit tidak dibukakan untuknya. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 40. Sesungguhnya bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke lubang jarum. Maka ruh itu dilempar dari langit dan jatuh kembali ke bumi, menunggu di alam barzah hingga hari kiamat tiba. Sungguh mengerikan nasib ruh yang terhalang dari langit. Sedangkan ruh orang beriman terus naik, diiringi cahaya malaikat dan wewangian syurga. Ia menatap ke bawah, melihat dunia yang semakin jauh. Semakin tinggi ia naik, semakin hilang semua keterikatan terhadap dunia. Yang tersisa hanyalah ketenangan dan harapan bertemu Rabb-Nya. Sungguh, bagi hamba yang beriman, kematian bukan akhir, tapi awal dari perjumpaan. Sementara ruh beranjak menuju alam barzah, di dunia tubuhnya terbaring kaku, dan orang-orang yang mencintainya menangis di sekelilingnya. Suara isak tangis, doa, dan penyesalan terdengar di setiap sudut ruangan. Namun, yang mereka tangisi tidak lagi mendengar. Atau mungkin justru sedang melihat mereka dari kejauhan. Ruh, dengan izin Allah, masih berada di sekitar jasadnya untuk beberapa saat. Ia melihat wajah-wajah yang ia kenal. Melihat air mata anaknya. Melihat tangisan istrinya. Melihat sahabat-sahabatnya yang menatap tubuh itu dengan sedih. Tetapi ruh tidak bisa berbicara lagi. Ia ingin menenangkan mereka, ingin berkata, "Jangan menangis, aku baik-baik saja." Namun tak ada suara yang bisa keluar. Yang tersisa hanya kesadaran bahwa semua hubungan dunia kini telah berakhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya mayit dapat mendengar suara langkah kaki orang-orang yang meninggalkannya setelah dikuburkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, ruh itu menyaksikan saat tubuhnya dimandikan, dikafani, disalatkan. Ia melihat orang-orang yang dulu dekat dengannya, kini memandikan jasadnya dengan lembut, menyebut nama Allah di setiap usapan air. Roh yang beriman merasa damai, karena setiap tetes air yang membasuh tubuhnya menjadi cahaya bagi dirinya di alam kubur. Namun roh yang durhaka merasa sangat gelisah. Ia menjerit tanpa suara, karena ia tahu kemana ia akan pergi selanjutnya. Setiap kain kafan yang membungkus tubuhnya terasa seperti rantai. Setiap tanah yang ditimbunkan nanti seperti beban dosa yang menutup rapat pintu pengampunan. Di saat itu, malaikat-malaikat berkata kepada roh orang beriman, "Berbahagialah, karena keluarga dan sahabatmu sedang mendoakanmu. Doa mereka akan menjadi cahaya yang menuntunmu." Sementara kepada roh orang jahat dikatakan, "Engkau telah meninggalkan dunia tanpa bekal. Kini tidak ada lagi doa yang akan mengangkatmu." Tangisan manusia di dunia tak lagi berarti bagi roh, kecuali doa yang tulus dan amal jariyah yang pernah ia tanam. Itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Betapa banyak orang yang menyesal ketika melihat jasad mereka dimasukkan ke liang kubur. Ruh menangis dan berharap, "Ya Allah, kembalikan aku ke dunia walau sesaat saja, agar aku bisa berbuat baik." Namun Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun, ayat 99-100. Ketika kematian datang kepada seseorang dari mereka, ia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat amal soleh yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, itu hanyalah perkataan yang diucapkannya saja. Seketika, pintu kesempatan tertutup untuk selamanya. Tangisan dunia berhenti, dan kehidupan ruh pun memasuki bab berikutnya, alam kubur dan pertanyaan 2 malaikat. Saudaraku, setelah semua tangisan dunia berhenti, tubuh yang dingin itu pun dikuburkan dengan hati-hati. Tanah mulai menutupi wajahnya, suara langkah orang-orang yang menurunkannya perlahan menjauh. Dan ketika tanah terakhir ditaburkan, seketika keheningan yang belum pernah dirasakan sebelumnya menyelimuti. Namun, itulah saat roh kembali ke jasadnya. Bukan hidup seperti di dunia, melainkan dalam wujud baru di alam barzakh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya ketika seseorang telah dikuburkan dan para pengantar telah kembali, ia mendengar suara sandal mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saat itu, seseorang mulai benar-benar menyadari di mana ia berada. Gelap, sunyi, tidak ada lagi cahaya dunia, tidak ada lagi sahabat, tidak ada lagi suara manusia. Hanya dirinya dan amal yang ia bawa. Tiba-tiba, bumi berguncang ringan. 2 makhluk yang belum pernah dilihatnya sebelumnya muncul dari kegelapan. Munkar dan Nakir. 2 malaikat besar dengan wajah tegas, mata menyala laksana kilat, dan suara menggema bagaikan guntur di langit. Wajah mereka bukan sekadar menakutkan, tetapi juga memancarkan keadilan Allah. Mereka mendekat dan bertanya dengan suara yang mengguncangkan alam kubur. "Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Ma dinuka? Apa agamamu? Man nabiyuka? Siapa nabimu?" Pertanyaan sederhana bagi yang beriman, tapi mengerikan bagi yang selama hidupnya lalai. Bagi orang beriman, lidahnya akan dipermudah oleh Allah untuk menjawab. Rabbi Allah, Allah Tuhanku, dinil Islam, agamaku Islam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabiku Muhammad. Malaikat mengangguk, tersenyum dan berkata, "Benarlah engkau, tidurlah dengan tenang karena kuburmu akan menjadi taman dari taman-taman surga." Seketika, dinding kubur terbuka dan terlihat cahaya terang keemasan, pemandangan hijau menyejukkan, suara burung-burung surga, aroma wangi kasturi memenuhi ruangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kubur itu bisa menjadi taman dari taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Namun, bagi orang durhaka, semuanya berbeda. Saat pertanyaan pertama dilontarkan, lidah keluh. Ia berusaha berbicara, tapi tak satu kata pun keluar. Ia hanya berkata, "Oh, aku tidak tahu." Maka malaikat berkata dengan suara keras, "Engkau tidak tahu dan engkau tidak mau tahu, maka inilah balasannya." Kuburannya menyempit, tulang rusuknya saling bertaut, dan dari kejauhan terdengar suara teriakan yang memilukan. Pintu neraka dibuka sedikit, dan panasnya membakar dinding kubur yang sempit itu. Tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa meringankan azab.
Inilah awal dari siksaan abadi bagi orang yang hidup tanpa iman. Saudaraku, bayangkan jika itu terjadi pada kita. Kita sendirian, tidak ada lagi keluarga, tidak ada teman, tidak ada pangkat. Yang tersisa hanyalah amal soleh, doa anak yang soleh, dan sedekah yang pernah kita lakukan. Itulah satu-satunya pelindung dari kegelapan dan azab kubur. Oleh karena itu, sebelum hari itu tiba, mari kita hidup dengan kesadaran bahwa setiap amal, sekecil apapun, akan menjadi penolong di alam barzakh nanti. Saudaraku, setelah melewati alam kubur, perjalanan manusia belum berakhir. Masih ada alam barzakh yang panjang hingga hari kiamat tiba. Namun dari sinilah kita belajar satu hal penting. Kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan yang sebenarnya. Kita sering lupa bahwa setiap nafas yang kita hirup adalah hutang waktu dari Allah. Setiap detik yang kita habiskan bisa menjadi bekal pahala atau justru tumpukan dosa yang akan menjerat kita saat ruh dicabut nanti. Kematian tidak menunggu taubat. Ia datang tanpa izin, tanpa peringatan. Ia datang di saat kita sedang tertawa, bekerja, atau bahkan sedang tidur nyenyak. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang cerdas adalah orang yang mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk menghadapinya." Maka renungkanlah, saudaraku. Saat malaikat maut menjemput, tidak ada lagi yang bisa kita andalkan kecuali amal baik. Salat yang ikhlas, sedekah yang tulus, doa yang terucap dalam kesunyian malam, semua itu akan berubah menjadi cahaya yang menuntun kita di kegelapan. Bahkan senyum kepada orang lain, menahan amarah, memberi makan orang lapar, atau memaafkan kesalahan orang lain, semua itu akan menjadi perisai ketika ruh dicabut dan pertanyaan malaikat diajukan. Sebaliknya, kebencian, dendam, sombong, dan dosa kecil yang dianggap sepele akan berubah menjadi beban berat yang menjerat ruh saat hendak meninggalkan jasad. Rasulullah SAW pernah menangis ketika menyebutkan sakaratul maut. Beliau bersabda, "Seandainya manusia tahu betapa dahsyatnya kematian, niscaya mereka tidak akan tertawa selama hidupnya." Namun beliau juga memberi kabar gembira. Barang siapa mengingat mati sebanyak 20 kali dalam sehari, maka Allah akan membangkitkannya bersama orang-orang yang mati syahid. Sungguh, kematian bukan sesuatu yang harus ditakuti, tetapi sesuatu yang harus dipersiapkan dengan cinta dan kesadaran. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada amal yang bisa menjadi penerang dalam kubur. Saudaraku, sebelum malaikat maut menjemput, mari kita perbaiki diri. Mulailah dari yang sederhana, sholat tepat waktu, menjauhi maksiat walau kecil, menebar senyum dan kebaikan, mendoakan orang tua yang telah tiada, menyisihkan sebagian rizki untuk sedekah. Karena tidak ada yang tahu kapan detik terakhir itu datang. Mungkin besok, mungkin malam ini, mungkin saat kita sedang mendengarkan ayat Allah. Ketika napas terakhir itu tiba, semoga yang keluar dari bibir kita adalah kalimat agung, La ilaha illallah. Dan semoga saat mata ini tertutup untuk terakhir kalinya, yang menyambut kita adalah senyum malaikat dan cahaya surga yang berkata lembut, Selamat datang, wahai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap detik kehidupan yang kita miliki adalah anugerah. Dan setiap napas yang masih bisa kita hirup adalah kesempatan untuk memperbaiki diri sebelum ajal menjemput. Semoga apa yang kita dengar dan renungkan hari ini bisa menjadi pengingat
bahwa dunia hanyalah persinggahan dan kehidupan sejati ada di akhirat nanti. Jika kisah dan renungan ini menyentuh hati Anda, maka jangan lupa untuk tekan tombol like sebagai tanda dukungan agar lebih banyak saudara kita yang ikut mendapatkan manfaat dan hidayah. Silakan juga bagikan video ini, share ke teman, keluarga, dan grup yang Anda miliki. Karena mungkin dari satu klik Anda, ada hati yang tersentuh dan kembali mendekat kepada Allah. Dan pastikan Anda sudah subscribe channel ini, serta aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan setiap video baru berisi nasihat, kisah akhirat, dan renungan iman yang insya Allah akan memperkuat hati kita di jalan Allah. Terima kasih atas doa dan dukungannya. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, keberkahan, dan husnul khatimah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya, insya Allah.